Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas ya tentang dinasti Abbasiyah ya. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang dinasti Umayyah ya. Dinasti Umayyah itu eh, ada dua ya, dibagi menjadi dua ya. Kemarin dinasti di daerah timur ya, di Damaskus, pusatnya di Damaskus, dan kemudian dinasti Umayyah di Spanyol, di Andalusia. Nah, oke, nanti kan kita bahas tentang sejarah bagaimana dinasti Abbasiyah ini bisa berdiri untuk yang sebelumnya dapat menyingkirkan dinasti Umayyah, ya. Kemudian nanti kita akan bahas tentang khalifah-khalifah dari dinasti Abbasiyah, cuma beberapa saja. Dan kemudian masa keemasan, ya, prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh umat Islam selama dinasti Abbasiyah, yang tentunya nanti selama dinasti Abbasiyah banyak kemajuan terutama di bidang ilmu pengetahuan, dan nanti akan dibahas juga tentang kemunduran dan akhir dari dinasti Abbasiyah. Oke, langsung saja ya, kita mulai dari sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemarin sudah kita bahas tentang akhir dari dinasti Umayyah yang disingkirkan oleh dinasti Abbasiyah, ya. Tapi sebelumnya saya flashback dulu ya. Jadi sebelum adanya Islam, sebelum Nabi Muhammad itu ada ya, sebelum Nabi Muhammad itu diutus menjadi Rasul, itu Bani Umayyah ya, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu sudah terlibat perseteruan ya. Jadi sudah banyak konflik dari dua bani ini ya. Nah, kedua bani ini, kedua keluarga ini dapat diredam pada masa Nabi Muhammad menjadi Rasul ya. Tapi kembali muncul lagi ketika kekhalifahan Utsman ya, itu mulai terjadi bibit-bibit pertikaian antara dinasti Umayyah Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Puncaknya nanti di waktu Ali ya, Ali perang gitu ya, perang dan puncaknya lagi waktu Hussein terbunuh di Karbala. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah itu kan Umayyah apa namanya, Bani Umayyah itu berkuasa ya, berkuasa. Nah, Bani Abbasiyah ini ditekan ya, jangan sampai Bani Abbasiyah ini dapat berkembang kembali ya. Jangan sampai dapat membangun kekuatan kembali ya, ditekan terus ya. Sehingga Bani Umayyah ini selalu dapat memimpin ya. Bani Umayyah dapat memimpin. Nah, setelah turun-temurun ya. Nah, terutama dalam masa kepemimpinan Umar ya. Umar bin Musa kalau nggak salah ya. Kemarin sudah kita bahas. Ini orangnya amat toleran ya, sangat toleran sekali. Umar bin Abdul Aziz, sorry. Umar bin Abdul Aziz ini orangnya sangat toleran sekali sehingga tekanan untuk Bani Abbasiyah ini ya, tekanan untuk kelompok-kelompok yang menentang Umayyah ini dilonggarkan sehingga muncul gerakan-gerakan underground bahasanya, gerakan-gerakan senyap yang memunculkan Bani Abbasiyah. Awal mulanya yaitu ada tokoh dari Bani Abbasiyah ya. Bani Abbasiyah bernama Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini anak dari Abdullah bin Abbas yang biasa kita ya terkenal dengan nama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya anak namanya Muhammad, punya anak namanya Ali. Nah, Ali punya anak namanya Muhammad. Nah, ini yang asal mula dia membangun gerakan dari Abbasiyah ini ya. Nah, Muhammad bin Ali ini dia mengatur strategi gerakan underground, gerakan senyap ya, gerakan senyap yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Yang pertama adalah ya, strateginya adalah dia menyuruh
hak khalifah. Jadi khalifah itu menurut dia itu ya harus dari kerabat keluarga dari Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa Abbasiyah ini kan diambil dari nama Abbas. Abbas itu adalah paman dari Nabi Muhammad, ya, Abbasiyah. Nah, jadi yang berhak untuk memegang khalifah itu sebenarnya harusnya keluarganya Nabi Muhammad, ya. Bisa dari Abbasiyah atau dari keluarga Ali. Ali juga kan sepupunya. Ali itu iya, Ali bin Abi Thalib. Ali itu kan sepupunya Nabi Muhammad juga. Nah, intinya harus dari keluarga Nabi Muhammad. Yang kedua, dia menghasut ya untuk orang-orang yang tidak sepaham dengan Bani Umayyah, nah, gitu ya. Awal mulanya itu sebenarnya menyuruh orang-orang ya harus yang memegang khalifahan itu ya kerabatnya Nabi Muhammad, itu yang paling utama. Ya. Tapi lama-lama dia dapat menghasut orang-orang ya, menghasut orang-orang yang tidak sepaham dengan Bani Umayyah ya. Nah, jadi banyak gerakan-gerakan dan mempersiapkan diri menerima anjuran baru ya, anjuran dari bahwa harusnya itu pemimpinnya dari Abbasiyah ya, seperti itulah. Nah, sehingga Muhammad bin Ali ini membentuk 3 pusat gerakan ya. Pusat gerakan pertama yaitu di Humaimah ya. Nah, di Humaimah ini sebenarnya Muhammad bin Ali tinggalnya di situ. Awal mulanya itu di Humaimah. Dan keluarga-keluarga dari Bani Abbasiyah itu sebelumnya tinggalnya di Humaimah. Humaimah itu tempat yang sangat terpencil sehingga tidak dapat terdeteksi oleh dinasti Umayyah. Nah, gitu. Nah, kemudian gerakan-gerakan yang dibentuk oleh Muhammad bin Ali itu yaitu adalah di Humaimah. Dia membentuk pusat pemerintahan, penyusunan strategi, ya, strateginya seperti apa. Kemudian di Kufah sebagai pusat komunikasi dan perhubungan, dan di Khorasan sebagai pusat kegiatan dari Bani Abbasiyah, ya, dinasti Abbasiyah ini. Seperti itu. Kemudian awalnya itu dilakukan secara rahasia ya. Jadi mereka membujuk orang-orang yang melakukan perdagangan ya. Orang-orang yang berangkat haji dikasih istilahnya dari mereka itu dakwah ya, didakwahi secara diam-diam, secara rahasia ya. Tidak terlihat oleh khalifah yang berkuasa pada saat itu. Nah, sehingga pada tahun 127 Hijriah, nah, ada seorang tokoh ya, namanya Abu Muslim Al-Khurasani. Tokoh ini sangat terkenal ya, Abu Muslim Al-Khurasani itu dia sangat cerdas ya. Kalau di sini di buku-buku di literatur dia digambarkan seorang arsitek yang ulung ya. Dia pintar mengatur strategi ya. Tapi kalau untuk keturunannya masih belum jelas dari mana. Dia asalnya dari Khorasan ya. Kemudian seperti yang tadi dijelaskan bahwa intinya semua yang tidak sepaham dengan Bani Umayyah dapat bergabung ya. Jadi yang awalnya itu eh, propaganda ya atau awalnya itu adalah gerakan yang intinya adalah khalifah itu harus dari keluarganya Nabi Muhammad sehingga menjadi yang tidak setuju dengan dinasti Umayyah, yang tidak setuju dengan kekhalifahan dari Bani Umayyah, semuanya bisa bergabung. Sehingga kelompok dari Syiah, Syiah itu kan yang pengagung dari Ali ya. Kelompok Khawarij ya. Jadi kan dulu kan sejarah Khawarij sama Syiah itu kan dari kelompoknya Ali ya melawan dari Muawiyah ya. Muawiyah terus terjadi taklik ya waktu itu ya. Nah, Ali setuju dengan taklik itu dan kelompoknya Ali terpecah menjadi dua ya. Yang setuju dengan Ali itu dia dinamakan dengan kelompok Syiah dan yang menentang Ali yang tidak setuju dengan taklik itu dia masuk ke golongan yang namanya Khawarij ini ya. Nah, kemudian ada juga kelompok yang namanya kelompok Mawali. Jadi dalam sejarah
Bani Umayyah mereka sangat mengagung-agungkan keturunan dari Arab. Sehingga keturunan-keturunan di luar Arab yang dinamakan dengan kelompok Mawali ini menjadi dinomor duakan. Nah, dia kan jadi tidak suka sehingga dia mau bergabung dengan kelompok di Bani Umayyah, di Bani Abbasiyah ini, sorry. Bani Abbasiyah ini, ya. Nah, sehingga sekarang udah banyak sekali dukungan-dukungan dari Syiah, dari Khawarij, dari Mawali dan dari kelompok-kelompok yang lainnya yang tidak setuju, tidak sepaham dengan dinasti Umayyah, sehingga pada saat itu juga nanti akan saya jelaskan mulai propaganda secara terang-terangan. Tapi sebelum itu, ternyata saya mau menjelaskan juga pada tahun 125 Hijriah ya, Muhammad bin Ali itu meninggal ya, meninggal dan menyerahkan kepemimpinannya kepada anaknya yaitu Ibrahim. Ibrahim ya. Nah, ternyata tercium nih gerakannya dari Ibrahim sehingga Ibrahim itu ditangkap oleh Khalifah Marwan waktu itu, khalifah yang terakhir di masjid ya, ditangkap dan dihukum mati. Nah, sebelum dihukum mati, Ibrahim itu dia menunjuk kepemimpinan dari dinasti Abbasiyah ini ke adiknya yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini nanti yang akan menjadi khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Nah, Abdullah bin Abbas ini waktu itu ditunjuk menjadi pemimpin dari dinasti Abbasiyah ini masih cukup muda ya, masih dalam usia 27 tahun. Ya. Nah, kemudian Ibrahim sebelum dieksekusi itu dia meminta untuk keluarganya yang sebelumnya berada di mana tadi namanya lupa saya. Hunain ya. Lupa saya namanya. Humaimah ya, Humaimah untuk pindah ke namanya Kufah ya, secara besar-besar dengan pembesar-besar Abbasiyah semuanya itu. Dan mereka sudah mulai menampakkan diri, ya, mulai menampakkan diri. Nah, kemudian terjadi penyerbuan pertama ya oleh Abu Muslim Al-Khurasani karena dia berasal dari Khurasan, maka dia membuat huru-hara dulu di Khurasannya. Buat huru-hara hingga Khurasan ini menjadi tidak kondusif istilahnya seperti ini dan dapat ditaklukkan oleh Abu Muslim ya, waktu itu. Nah, setelah Khurasan dapat ditaklukkan, kemudian bergeser ke Irak, ya, Irak, kemudian Irak dapat ditaklukkan, baru setelah itu sampai ke daerah yang bernama Kufah, ya. Kufah dapat ditaklukkan juga. Nah, setelah Kufah dapat ditaklukkan, berarti kan kekuasaan dari Khalifah Umayyah waktu itu, dari Khalifah Marwan itu kan daerahnya menjadi semakin kecil, ya. Kuatannya menjadi semakin lemah, karena ya ini faktor-faktor dari eksternal dari dinasti Abbasiyah. Banyak faktor-faktor lain yang mendukung bahwa khalifahan dari Umayyah ini menjadi semakin lemah ya. Intinya khalifahan Marwan semakin lemah, tapi kekuatan dari Bani Abbasiyah semakin kuat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas ini mengirimkan pamannya yang bernama Abdullah bin Ali. Abdullah bin Ali kan tadi kan Abdullah bin Ali untuk menyerang Khalifah Marwan ya, di Damaskus. Nah, setelah terjadi pertempuran, ternyata Khalifah Marwan kalah ya, Khalifah kalah. Nah, sehingga Abdullah bin Abbas dapat diangkat menjadi khalifah. Jadi waktu itu Khalifah Marwan itu belum mati, ya belum sepenuhnya kalah. Kalau dalam bahasa sejarahnya itu masih dalam pertempuran, maka dalam pertempuran itu terdapat dua khalifah, seperti itu. Nah, ternyata Khalifah Marwan ini kalah, ya kalah. Dia melarikan diri ke Mosul, ya terus dikejar sampai Syria, sampai Palestina, dan yang terakhir dapat dikejar di Mesir. Nah, kemudian setelah tertangkap, Khalifah Marwan ini dieksekusi mati di Mesir. Nah, setelah Khalifah Marwan meninggal, maka
runtuhlah dinasti Umayyah, ya, dinasti Umayyah dan digantikan dengan dinasti Abbasiyah dengan khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah yaitu Abdullah bin Abbas itu, ya seperti itu. Nah, sebenarnya terjadi setelah itu Abdullah bin Abbas tidak ingin muncul kekuatan-kekuatan dari Umayyah ya. Intinya dia tidak ingin muncul kekuatan-kekuatan dari Umayyah. Maka semua keturunan Umayyah itu dibunuh semua. Istilahnya seperti itu ya. Dibantai semua. Nah ini cukup sedih ya sama-sama Muslim ya. Dibantai semua, dibunuh semua. Tapi ternyata ada satu dari Bani Umayyah yang dapat melarikan diri di Andalusia ke Spanyol ya, yang bernama Abdurrahman yang membangun dinasti Umayyah jilid 2 di Spanyol yang kemarin kita dibahas ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi awal mula pusat pemerintahannya yang sebelumnya di Damaskus kemudian dipindah ya oleh Abdullah bin Abbas ini ke Kufah namanya. Kufah. Kemudian nanti di khalifah kedua setelah Abdullah bin Abbas ini meninggal ya, kemudian diganti oleh sepupunya yang bernama Abdul Ja'far Al-Mansur ya. Abu Ja'far Al-Mansur ini dia membangun kota Baghdad ya. Kota Baghdad itu dibangun nanti jadi pusat yang kemudian nanti menjadi ibu kota pemerintahan. Ini pemerintahnya nanti dipindah ke Baghdad seperti itu ya. Nanti di sana ada perpustakaan yang menjadi peradaban yang sangat maju waktu itu ya. Seperti itu. Nah, nama Abbasiyah sendiri dinisbatkan ya, diambil dari nama Abbas, ya, Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini kan paman dari Nabi Muhammad. Nah, dinasti Abbasiyah ini ya, tadi setelah huru hara tadi ya pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, dia berlangsung kurang lebih selama 5 abad ya, sampai 1258 Masehi ya. Kurang lebih 5 abad, nanti runtuhnya karena banyak faktor ya. Yang faktor yang utama adalah diserang oleh bangsa Mongol sehingga semuanya diluluh lantakkan. Ya nanti kan kita bahas ya. Itu adalah sejarah berdirinya dari dinasti Abbasiyah. Oke, sekarang kita bahas tentang kekhalifahan dari dinasti Abbasiyah. Tadi kita sudah tahu bahwa dinasti Abbasiyah ini memerintah ya, menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 500-an tahun ya. Dari 500-an tahun tentu ada 37 kalau di catatan itu ada 37 khalifah dari dinasti Abbasiyah. Nah, dari 37 dinasti Abbasiyah ini kita dapat membagi menjadi 4 periode. Ada yang membagi menjadi 5 periode, ada literatur juga yang membagi menjadi 4 periode ya. Yaitu yang pertama adalah periode pertama. Ya, ini dinamakan dengan periode keemasan dari dinasti Abbasiyah. Yaitu kurang lebih selama 1 abad ya, 100 tahun. Kalau dari Hijriahnya tepat 1 tahun ya, 132 sampai 232 Hijriah. Kalau dari Masehinya ya kurang 3 tahun ya, 750 sampai 847 Masehi. Ini adalah periode keemasan ya. Periode keemasan ini dimulai dari periode waktu Abu Ja'far Al-Mansur dia membangun kota Baghdad di situ menjadi ibu kota negara ya. Kemudian nanti menjadi kota paling maju di seluruh dunia pada waktu itu. Kemudian periode keemasannya, puncak periode keemasannya yaitu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid ya, ini sangat terkenal Harun ar-Rasyid. Kemudian sampai ke Al-Ma'mun ya. Nanti Harun ar-Rasyid itu membangun perpustakaan terbesar ya. Perpustakaan terbesar. Nah, namanya yaitu adalah Baitul Hikmah ya. Itu perpustakaan terbesar dan nanti di zaman Al-Ma'mun itu diperluas lagi nah menjadi universitas pertama ya, universitas pertama di dunia. Itu di masa Al-Ma'mun. Nanti masa keemasan dari Islam yaitu masa-masa periode-periode terbaik dari Islam. Ya, nanti negara Islam ini menjadi negara adidaya
di dunia pada waktu itu. Itu adalah periode pertama. Periode kedua yaitu mulai dari dinasti Abbasiyah ini sudah mulai menurun, ya, mulai menurun. Nah, ini selama 1 abad juga, ya, 1 abad, kurang lebih 1 abad, ya, dari 847 sampai 946, ya. Tanda-tandanya apa? Melemahnya itu ya karena banyak daerah-daerah nanti melepaskan diri, ya, melepaskan diri, muncul-muncul dinasti-dinasti baru, ya, walaupun dinasti-dinasti baru itu dia tidak memproklamirkan menjadi khalifah, ya, tidak memproklamirkan menjadi khalifah, cuma menjadi amir aja, ya, amir di suatu tempat, ya, tapi dia sudah tidak ada sangkut paut, tidak apa ya, tidak di bawah langsung oleh khalifah, tidak di dalam kekuasaan khalifah. Ya. Jadi waktu itu banyak pemberontakan-pemberontakan, ya. Nah, karena ya emang didasari dari ketidakpuasan di awal, ya, nanti akan kita bahas, ya, ketidakpuasan di awal. Oke, jadi intinya itu, ya, ini adalah 13 khalifah, ya, di periode kedua ini. Itu daftarnya. Nah, periode ketiga adalah periode pada saat dinasti Abbasiyah ini dikuasai oleh Bani Buwaihi. Bani Buwaihi. Bani Buwaihi ini adalah penganut aliran dari Syiah. Jadi kan tadi kan awal mula, ya. Jadi mungkin ini adalah akibat dari propaganda yang disulut di awal tadi kan, ada kelompok Syiah, kelompok Khawarij juga ikut bergabung. Mungkin mereka tidak puas dengan kekhalifahan sehingga mereka dapat secara perlahan-lahan dapat menumbang, istilahnya bukan menumbangannya, dapat menguasai, ya, sistem pemerintahan di dinasti Abbasiyah ini. Nah, karena ini dipegang oleh orang aliran Syiah, maka terjadi kemerosotan yang begitu signifikan pada waktu itu di periode ketiga ini, ya, periode ketiga ini, ya. Ini dipimpin oleh 5 khalifah, ini ya, Al-Mu'ti sampai Al-Muqtadi. Ini periode ketiga. Nah, kemudian periode keempat, nah ini kalau di literatur yang lain yang menyebutkan ada 5 periode, nah di periode keempat ini dibagi menjadi 2, jadi periode 4, periode ke-5. Tapi saya jadikan satu saja. Di periode ini adalah dinasti Abbasiyah itu dikuasai oleh Bani Saljuk. Bani Saljuk itu dari suku Oghuz, ya, di Turki, dari bangsa Turki, ya. Bani Saljuk ini, oh salah, ini kata-katanya kacau ini, ya. Nah, dari Bani Saljuk. Ini seperti itu. Terus kemudian pada masa ini juga nanti muncul kehancuran yaitu tentara Mongol, ya, Mongol atau Tartar, ya, ada yang menyebutkan Tartar juga menjadi satu yang dipimpin oleh Hulagukan, ya, nanti mereka membabat habis semuanya. Jadi ini tentara Mongol itu dia tujuannya bukan memperlebar, bukan membebaskan, ya, bukan memperlebar kekuasaan seperti agama Islam, tapi tujuannya adalah menghancurkan, ya, menghancurkan semua yang dilewatin, yang diserang itu semua dihancurkan. Sehingga nanti perpustakaan-perpustakaan banyak kitab-kitab itu dihancurkan oleh bangsa Mongol di sini, ya. Itu masa kemunduran yang ya sangat sedih lah kalau kita bahasakannya, kok bisa seperti itu. Nah, nanti ini dipimpin oleh 10 khalifah. Nah, di sini kita akan bahas beberapa khalifah. Yang saya bahas yaitu 3 khalifah saja yang menorehkan tinta emas dari dinasti Abbasiyah, tentunya yang di periode pertama. Yang pertama adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, ya. Dia khalifah yang kedua, ya. Dia khalifah kedua menggantikan saudaranya yang pertama yaitu Abdul Abbas, ya, Abdullah bin Abbas tadi, ya, yang menjadi khalifah pertama. Setelah Abdullah bin Abbas itu meninggal, maka ditunjuklah Abu Ja'far Al-Mansur ini menjadi khalifah kedua, ya.
Abu Ja'far Al-Mansur ini dikenal sebagai arsitek. Ya, arsitek, dia membangun yang sangat handal ya, arsitek yang sangat cerdas. Ya. Nah, dia membangun kebijakannya itu pemerintahnya banyak dikonsentrasi pengamanan dan stabilitas politik di dalam negeri. Jadi nanti akan kita bahas ya. Di dalam Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah ini setelah mereka berkuasa ternyata banyak ya kayak Umayyah dulu lah. Banyak pergolakan gejolak-gejolak di dalam negeri ya. Nah, sehingga nanti banyak tokoh-tokoh yang tadinya membantu dinasti Abbasiyah ini menggulingkan Umayyah, banyak yang dibunuh juga, dihukum mati ya. Nanti kan kita bahas. Nah, yang paling penting di sini adalah dia membangun kota Baghdad. Jadi ibu kota sebelumnya kan di Kufah ya. Ya, ibu kota sebelumnya di Kufah, di Khalifahan pertama itu dia memimpin di Kufah. Nah, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur ini membangun kota ya di Baghdad ya, selama 4 tahun. Kalau di dalam literatur tuh disebutkan selama 4 tahun ya, dari tahun 762 Masehi sampai 766 Masehi. Nah, di situ disebutkan bahwa kotanya itu sangat maju ya. Batu-batunya itu batu granit ya, yang indah ya waktu itu. Dan bentuk kotanya itu bundar ya, itu banyak ya di Google nanti akan saya tampilkan juga, kotanya itu sangat indah. Nah, pusat pemerintahannya itu situ, dan nanti istananya negaranya itu di situ juga. Nanti kan ada. Nah, saya akan coba untuk yang stabilitas politiknya tadi, yang pengamanan, yaitu ternyata Abu Ja'far Al-Mansur ini dia sangat mewaspadai kurang lebih 3 kelompok ya, yang dapat menjadi bantu sandungan dari Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah pimpinan Abdullah bin Ali. Abdullah bin Ali itu tadi yang diutus oleh Abdullah bin Abbas ya untuk menyerang Khalifah Al-Mansur tadi. Khalifah Mansur tadi. Jadi Khalifah Mansur itu diserang ya oleh Abdullah bin Ali tadi. Nah, Abdullah bin Ali ini dia ternyata mempunyai banyak pengikut. Nah, sehingga dia menjadi semakin kuat, dan Abdullah bin Ali ini ternyata juga punya keinginan menjadi khalifah. Ya, sehingga dapat mengancam Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini, sehingga dia diserang waktu itu dan dihukum mati. Ya, jadi ini sedih nih kalau di literatur itu ini sebenarnya nanti apa sih ini? Sebelumnya membantu kok malah dibunuh sih semuanya gitu. Ini adalah Abdullah bin Ali ya, dia diserang waktu itu. Dia sangat berjasa ya sebenarnya ya, dalam dinasti Abbasiyah, yaitu menyerang Khalifah Marwan, tapi malah ujung-ujungnya dia dibunuh, dihukum mati oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kelompok kedua ini juga tidak kalah mengenaskannya ya, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi kan sudah ada ya, Abu Muslim Al-Khurasani ini orang yang sangat pandai dalam mengatur strategi perang ya. Dia membuat huru-hara dapat menguasai daerah Khurasan, Irak ya, dan Kufah tadi yang memimpin pertama. Tapi dia juga akhir ujung-ujungnya dihukum mati juga oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Ya. Karena itu tadi juga intinya sama. Abu Muslim Al-Khurasani ini tidak puas dengan kepemimpinan atau perpindahan jabatan ya, istilahnya perpindahan jabatan dari Khalifah Abdul Abbas ke Ja'far ini ya, Abu Ja'far Al-Mansur ini. Sehingga dia menentang, kemudian ternyata dapat jadi batu sandungan dari Abu Ja'far ini, sehingga diserang dan ditangkap, kemudian dihukum mati. Nah, kelompok ketiga adalah dari kalangan Syiah. Nah, kan dijelaskan bahwa mengumpulkan dari Bani Abbasiyah ini mengumpulkan pasukan itu asal mulanya karena ingin khalifah itu harus dari kerabat atau keluarga yang Nabi Muhammad.
ternyata lama-kelamaan mereka malah mengumpulkan orang yang tidak suka dengan Umayyah, nah, termasuk Syiah ini, untuk digulingkan Umayyah ini. Jadi Syiah ini masuk ke kelompoknya Abbasiyah itu bukan berarti mereka tidak sepenuhnya karena ingin harus dari kelompok kelompok apa namanya Nabi Muhammad. Ya walaupun Syiah itu juga mereka mengagung-agungkan keluarga Ali ya. Keluarga Ali kan juga dari keluarga Nabi Muhammad. Nah, sehingga mereka memberontak nih, ya kalangan Syiah ini memberontak. Ya. Kenapa kok jadi khalifah selanjutnya kok bukan dari kalangan Syiah, gitu kan? Sehingga apa namanya mereka memberontak dan petinggi-petinggi dari kalangan Syiah ini ditangkap dan mereka dibunuh oleh pada masa Abu Ja'far al-Mansur ini. Nah, ada kejadian yang terkenal juga pada waktu itu ya. Ini di sini nggak saya tulis, saya jelaskan, saya ceritakan aja. Pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini, Khalifah ini kan membangun kota Baghdad ya, kota Baghdad. Nah, setelah jadi, maka dipilihlah orang-orang yang akan menjadi petinggi-petinggi ya, istilahnya seperti menteri-menteri gitu ya, menteri-menteri. Nah, waktu itu ada tokoh terkenal ya. Nah, dalam ilmu fikih ini ada tokoh terkenal, Imam Hambali. Ya, Imam Hambali. Imam Hambali dia terkenal ya, dari mazhab Hambali. Ya, mazhab Hambali. Dia ditunjuk oleh Abu Ja'far al-Mansur ini menjadi menteri ya, istilahnya seperti menteri. Tapi dia tidak mau, seperti itu ya. Dia tidak mau sehingga malah dipenjara sama Abu Ja'far al-Mansur ini ya. Dia dipenjara dan akhirnya sebenarnya ada masalah lain ya. Jadi Abu Ja'far al-Mansur ini dia menganut aliran bahwa ya intinya sebenarnya Abu Ja'far ini ingin mengatakan bahwa dia menganut bukan aliran ya, menganut apa ya bahasanya ya, menganut apa tadi lupa saya. Intinya Al-Quran ini sebagai makhluk dan nantinya akan menjadi hilang, seperti itulah. Saya lupa namanya. Nanti akan ada dibahas di masa kemasan dari Abbasiyah, ya. Nah, oleh Hambali ditentang dan Hambali ternyata dipenjara dan sampai meninggal Imam Hambali itu meninggal di penjara. Itu pada waktu Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini. Oke, nah ini adalah kota di Baghdad ya yang dibangun oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini. Nah, ini pusat kotanya seperti ini. Oke, selanjutnya Khalifah yang kedua yang akan kita bahas yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya. Khalifah Harun ar-Rasyid ini menjabat sebagai khalifah pada masa keemasan, puncak keemasan dari dinasti Abbasiyah ini adalah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid ini. Ya, dia menjabat sebagai khalifah pada umur 25 tahun, jadi masih cukup muda. Ya. Kemudian pada masanya itu adalah puncak kejayaan dari dinasti Abbasiyah ya. Nah, jadi negara paling kuat di dunia pada abad ke-8 itu pada waktu Khalifah Harun ar-Rasyid ini. Nah, dia dikenal sebagai orang cerdas, ya, kuat dan fasih berbicara. Ya, jadi sebelum angkat jadi khalifah, Harun ar-Rasyid ini sudah diutus menjadi panglima perang dulu, menyerang kerajaan Romawi ya, serangan-serangan kecil lah pada waktu itu. Jadi dia sangat kuat sekali dan fasih berbicara. Dia sangat suka dengan ilmu pengetahuan, ya. Jadi karena dia sangat suka dengan ilmu pengetahuan, maka dia membuat gerakan-gerakan penerjemahan literatur dari berbagai negeri ya. Dari Persia, dari Romawi, semuanya itu diambil buku-buku dari sana, kemudian meminta orang-orang untuk ilmuwan-ilmuwan pada waktu itu untuk menerjemahkan literatur ke dalam bahasa Arab. Ya. Jadi literatur dari buku-buku India, Persia, Yunani, ya,
dan lain sebagainya ini ke dalam bahasa Arab. Nah, kemudian dia mendirikan namanya Baitul Hikmah, ya, perpustakaan terbesar pada waktu itu, ya. Nah, sehingga ini yang terkenal dari Harun ar-Rasyid ini. Nama Harun ar-Rasyid ini populer karena zamannya Harun ar-Rasyid ya ada yang namanya Abu Nawas, ya. Abu Nawas yang cerita tokoh 1001 Malam ini yang sangat populer ini adalah pada waktu kekhalifahan Harun ar-Rasyid ini, ya. Nah, Abu Nawas pasti pada ingat lah ya, dongeng-dongeng Abu Nawas. Itu Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, kemudian khalifah yang kedua, ya yang terakhir yang kita bahas, ya kan 3 khalifah, yaitu Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini adalah anak dari Harun ar-Rasyid. Ya. Nah, dia namanya itu adalah, nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah bin Harun ar-Rasyid. Ya. Dia diberi gelar sebagai Al-Ma'mun, yaitu hamba Allah yang dipercaya artinya. Ya. Nah, dia menjabat sebagai khalifah pada umur 28 tahun. Jadi khalifah relatif masih muda, ya. Nah, langkah dia yaitu memperluas Baitul Hikmah. Baitul Hikmah yang sudah dibangun oleh Harun ar-Rasyid ini kemudian diperluas oleh Al-Ma'mun, ya, menjadi perguruan tinggi. Jadi bukan cuma perpustakaan, tapi diperluas menjadi sebuah perguruan tinggi pertama di dunia dan tempat penelitian. Nah, di situ memiliki ribuan bahkan jutaan-jutaan buku ilmu pengetahuan. Ya, itu. Dan dia mendirikan Majelis Al-Munazarah, ya, yaitu lembaga pengkajian yang diselenggarakan di rumah-rumah masing-masing istana-istana khalifah, ya, seperti itulah. Nah, itu adalah Khalifah Al-Ma'mun, ya. Jadi masa keemasan dari dinasti Abbasiyah. Nah, sekarang kita bahas tentang kemajuan-kemajuan yang ditorehkan dalam dinasti Abbasiyah. Kemajuannya apa sih? Tadi sudah jelas bahwa kemajuan yang sangat menonjol itu adalah di bidang ilmu pengetahuan. Tapi di bidang lain apakah menonjol juga? Kita lihat. Yaitu yang pertama yaitu di bidang politik dan militer. Nah, jadi pada pemerintahan dinasti Abbasiyah ini, dinasti Abbasiyah ini karena daerah kekuasaan sudah luas, ya. Kalau Umayyah dulu itu Umayyah, kemudian Khulafaur Rasyidin itu lebih fokusnya condong ke pengembangan daerah kekuasaan, ya. Pembebasan. Nah, tapi dalam dinasti Abbasiyah itu lebih memfokuskan ke pertahanan wilayah. Jadi wilayah-wilayah yang sudah dikuasai sebelumnya itu dipertahankan karena nanti akan banyak pemberontakan karena daerah yang terlalu luas. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan, ya, yang tadi ditandai dengan adanya Baitul Hikmah tadi, ya, dan peradaban Islam, pembangunan kota Baghdad yang sangat hebat itu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian membentuk Departemen Pertahanan Keamanan, disebut sebagai Diwanul Jundi, ya. Nah, departemen ini mengatur semua yang berkaitan dengan militer dan pertahanan. Kemudian pembentukan ini karena banyak pemberontakan, bahkan nanti di daerah-daerah lain, ya, di daerah-daerah pinggir itu banyak yang memisahkan diri, memerdekakan diri. Nanti kan ada banyak sekali daerah-daerah yang memerdekakan diri. Oke, ini di bidang politik dan militer. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ternyata banyak sekali pengembangannya. Misalkan di bidang kedokteran, ya, di situ ada namanya dokter, ya, ilmuwan dokter namanya Ar-Razi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Dia hidup pada tahun 865 sampai 925 Masehi, ya. Dia dikenal dengan nama Razis, ya, Razis atau Ar-Razi, ya. Nah, kemudian yang kedua ini lebih terkenal lagi namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina ini juga berada di masa Abbasiyah, ya. Ibnu Sina. Dia bukan cuma ahli dalam bidang kedokteran tapi dalam bidang filsafat juga
juga dibahas. Oke, yang kedua yaitu bidang astronomi dan matematika. Ya, ini sangat terkenal ya, yang namanya Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini dia namanya adalah Muhammad bin Musa bin Al-Khwarizmi. Dia banyak sekali memberikan sumbangan untuk ilmu pengetahuan ya. Yang paling terkenal dalam ilmu matematika yaitu aljabar. Aljabar itu yang memprakarsai ya ini Al-Khwarizmi ini ya. Itu bukan cuma aljabar ya, di bidang astronomi juga banyak juga dari Al-Khwarizmi ini ya. Seperti itu. Kemudian di bidang ilmu kimia, nah, ada yang namanya Jabir bin Hayyan. Ya, Jabir bin Hayyan. Dia terkenal pengembangan dari ilmu-ilmu kimia. Kemudian selanjutnya adalah dari segi pemikiran filsafat. Ada yang namanya Al-Kindi, ya, Al-Kindi dari keturunan Arab. Nah, nama lengkapnya adalah Abu Yusuf bin Ishaq Al-Kindi. Ya. Dia banyak kontribusi ya nanti kitab-kitabnya. Bahkan kalau dalam literatur dari Plato, Aristoteles, ya, dia itu menggabungkan dari dalil dari Plato ya, dari Yunani, zaman-zaman Yunani, Aristoteles itu digabungkan ya, di Al-Kindi ini. Kemudian ada Al-Farabi, ya, Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan. Ya, ini adalah Al-Kindi. Ya, Al-Kindi Al-Farabi. Kemudian Ibnu Sina. Ibnu Sina juga tadi di bidang kedokteran juga dia mengembangkan di pemikiran filsafat. Dan ada banyak sekali ya, sebenarnya banyak sekali perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah. Nggak cuma dari sini. Ini dari ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya dari bidang agama. Wah, ini semakin banyak sekali karena banyak yang kemudian meneliti tentang Al-Quran dan hadis. Yang pertama yang paling terkenal adalah dari ilmu fikih, ilmu hukum Islam. Ya, di sini ada 4 mazhab, ya, 4 mazhab yang sangat terkenal sampai saat ini yang dipegang oleh orang Islam. 4 mazhab yang pertama adalah Abu Hanifah, ya, dari mazhab Hanafi. Ya. Kemudian Malik bin Anas, itu dari mazhab Maliki. Kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i. Dan Ahmad bin Hambal atau Hambali. Itu 4 mazhab ini lahir di zaman Abbasiyah. Yang kedua adalah dari bidang pemikiran ilmu kalam, teologi. Nah, dia ada aliran namanya aliran Mu'tazilah. Nah, aliran Mu'tazilah ini yang tadi ya, saya lupa tadi sebenarnya namanya Mu'tazilah yang pada waktu Khalifahan kedua, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur tadi, nah, dia menganut aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dia berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk yang nantinya akan hilang. Nah, ini bertentangan dengan Al-Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Seperti itu. Kemudian dari ilmu hadis, ya, ilmu hadis, nah ini yang sangat terkenal ya, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, Abu Daud, Imam Al-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan lain sebagainya, itu juga berada di masa Bani Abbasiyah. Dari ilmu tafsir, nanti ada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Nah, Ibnu Atiyah, As-Sudah, Abu Bakar Asma, dan lain sebagainya. Dari ilmu tasawuf juga ada banyak ya, Imam Al-Ghazali, Al-Qushairi, ya, dan lain sebagainya lah. Nah, ilmu bahasa ini maksudnya bahasa Arab ya, Ibnu Sorof, apalagi bahasa Arab itu ya, dan lain sebagainya itu ya. Ini juga berkembang pada waktu itu. Intinya dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan semuanya berkembang sangat pesat pada waktu dinasti Abbasiyah ini ya, sehingga sangat maju pada waktu itu. Nah, sekarang kemunduran dan keruntuhan. Tadi kan sudah dijelaskan ya tentang kemajuan Bani Abbasiyah ya, kemajuan
sampai masa-masa keemasan. Nah, sekarang kemunduran dan nanti ujung-ujungnya adalah keruntuhan dari dinasti Abbasiyah. Oke, faktor-faktor yang menyebabkan mundurnya dinasti Abbasiyah, ya. Faktor pertama adalah faktor internal. Faktor internal yaitu yang pertama ya ini sangat klasik ya, kemarin juga waktu di dinasti Umayyah ya, karena sistem pemerintahannya yaitu, turun-temurun ya, jadi yang menggantikan khalifah itu ya dari keluarganya itu ya, maka muncul permasalahan yaitu perebutan kekuasaan. Dulu di Bani Umayyah juga sama, perebutan kekuasaan, ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah muncul dinasti-dinasti kecil ya, yang memerdekakan diri ya. Nanti ada banyak dinasti ya, Fatimiyah dan lain sebagainya, nanti akan kita ya besok lah akan kita bahas dinasti-dinasti kecilnya ini ya. Yang ketiga adalah kemerosotan ekonomi. Jadi setelah masa keemasan itu ternyata dana-dana uang yang ada ya setelah itu mereka gunakan untuk lebih ke bagaimana cara mempertahankan diri menghadapi pemberontak-pemberontak sehingga dana-dana menjadi uang yang ada di kas negara itu semakin menipis. Nah, jadi akhirnya sistem ekonominya semakin merosot. Dan ini juga didukung dengan cara hidup mewah seorang khalifah ya, khalifah nanti akan hidup mewah terutama pada masa-masa akhir dari dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian muncul aliran-aliran sesat ya dan fanatisme agama, aliran-aliran dalam agama, Syiah, Khawarij nanti sangat kental ya. Terutama nanti munculnya dinasti Fatimiyah. Fatimiyah itu dari Syiah ya, dari Syiah. Nah, ini faktor internal ya dari dalam dinasti Abbasiyah sendiri. Kemudian terdapat faktor eksternal ya. Faktor eksternal yaitu perang salib ya. Jadi apa namanya? Bani Saljuk yang akhir-akhir kali Bani Saljuk ya. Bani Saljuk yang menguasai dinasti Umayyah itu adalah Bani Saljuk. Dia membuat peraturan bahwa Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa itu hanya boleh umat Islam yang di sana, sehingga umat Kristiani mereka tidak bisa untuk ke sana ya, ke sana. Umat Kristiani atau umat Yahudi ya yang di Baitul Maqdis, padahal itu adalah tempat bersejarah bagi mereka juga. Nah, sehingga mereka menyusun rencana untuk menyerang, salah satunya menyerang di situ, sehingga terjadilah perang salib yang sangat lama. Kemudian yang kedua adalah yang gongnya, gong yang paling yang membuat benar-benar runtuh dinasti Abbasiyah itu ya serangan dari pasukan Mongolia, dari daerah Spanyol. Nah, ini dipimpin oleh Hulagukan ini sendiri. Oke, nah kita akan bahas yang perbuatan kekuasaan ini udah klasik ya. Jadi bahkan sampai terjadi saling serang antar putra mahkota. Nah, kita akan bahas dinasti-dinasti apa aja yang memerdekakan diri. Ternyata setelah dilihat itu ternyata banyak sekali ya. Nah, dinasti-dinasti kecil yang muncul ini adalah yang pertama dari bangsa Persia ya. Karena daerahnya terlalu besar ya, sehingga khalifah pusat pemerintahan itu tidak dapat memegang secara kuat ya, terutama daerah-daerah yang berada di pinggiran. Sehingga mereka dapat memerdekakan diri ya. Ada Tohiriyah di Khorasan, Safariyah di Fars, Samaniyah ya, kemudian dan lain sebagainya. Dari bangsa Kurdi juga banyak. Dan itu didukung juga gara-gara ya tadi ya, ketidakpuasan tentang khalifahan ya. Yang awalnya mereka bersatu untuk menggulingkan Umayyah, setelah dinasti Umayyah ini runtuh ya, setelah runtuh maka mereka ya karena memang awalnya itu niatnya sudah berbeda-beda, maka ya saling konflik juga, mereka saling memerdekakan diri seperti itu. Nah, yang ketiga ada dari bangsa Turki. Nah, bangsa Turki ada Tuluniyah di Mesir ya, nah, nanti di Turkistan, Afghanistan, dan yang paling besar adalah
dinasti Seljuk ini, Seljuk ya, begitulah. Yang nanti akan menguasai Baghdad dan memerintah ya. Jadi dinasti Seljuk ini. Dan selanjutnya lain sebagainya, ini ada banyak sekali. Nah, dari bangsa Arab sendiri juga mereka ternyata juga memerdekakan diri juga gitu loh. Jadi masalah muncul dinasti-dinasti kecil ini bukan cuma di akhir-akhir masa dinasti Abbasiyah saja, tapi sudah dari masa awal-awal dinasti Abbasiyah. Dilihat nih dari tahun 788, padahal dinasti Abbasiyah itu mulai dari 750 Masehi. Nah, berarti kan baru 50 tahun dinasti Abbasiyah sudah ada yang memerdekakan diri, ya. Sudah ada yang mulai konflik internal tadi, sudah mulai ada konflik internal ya. Seperti itu. Nah, ini juga ada lagi yang mengaku dirinya sebagai khalifah. Jadi muncul khalifah-khalifah baru. Yang pertama Muawiyah, ya, ini bukan Umayyah, ini salah nih. Muawiyah di Spanyol ya, tadi yang melarikan diri ya dari Bani Umayyah. Ya. Umayyah, oh, nggak ada winya ya, Umayyah di Spanyol. Dan yang kedua nanti ada Fatimiyah, dinasti Fatimiyah di Mesir dari golongan Syiah. Ini adalah munculnya dinasti-dinasti kecil. Kemudian kita bahas tentang bagaimana sih dinasti Abbasiyah nanti bisa berakhir. Kita bahas langsung tentang penyerangan dari pasukan Mongolia atau dari suku Mongol. Nah, terdapat beberapa motif yang melatar belakangi penyembuhan bangsa Mongol. Jadi bangsa Mongol ini terkenal dengan orang yang sangat kuat, ahli dalam berperang ya, sebelumnya ya. Sangat kuat, ahli dalam berperang, dan mereka itu terkenal dengan sangat keji, sangat sadis dalam membantai orang itu tidak pandang bulu. Nah, ini Mongol ini dari dataran Cina ya. Nah, motif pertama yaitu ternyata dinasti Khawarizmi ya. Khawarizmi itu kalah dari bangsa Mongol. Bangsa Mongol mereka karena daerahnya daerah kecil, mereka ingin memperluas kekuasaan ya, ingin merebut harta, bukan membentuk peradaban lah. Yang ingin menghancurkan peradaban orang lain dan bangsa-bangsa lain. Jadi yang diserang itu bukan hanya bangsa Islam ya, tapi bangsa-bangsa yang dilewati oleh bangsa Mongol ini ya mereka diserang semua, dihancurkan semua. Nah, kalau kalian ingin melihat ada ceritanya sendiri ini ya, kalau ingin lebih jelasnya. Yang kedua adalah motif ekonomi. Nah, jadi ekonomi dari faktor internal tadi sebenarnya karena ekonominya sudah menurun ya, maka kekuasaan terutama di kota Baghdad sendiri itu sudah mulai melemah. Yang ketiga adalah bangsa Mongol ini ingin memperbaiki nasib ya, menambah jumlah penduduk, membantu orang miskin yang di bangsanya sendiri ada orang miskin yang mereka ingin membantulah ya, ingin memperkaya diri seperti itu. Nah, kemudian ini ya, pada bulan September tahun 1257, nah, bangsa Mongol itu sudah mulai masuk ya, memasuki daerah-daerah Khorasan, ya, Khorasan. Nah, dan meruntuhkan tembok ibu kota di Khorasan. Nah, kemudian setelah itu pada bulan Februari ini berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan kemudian ya. Bangsa Mongol ini sudah bisa memasuki kota Baghdad ya. Memasuki kota Baghdad. Baghdad itu adalah ibu kota peradaban Islam ya. Nanti ada perpustakaan terbesar ya. Ya, dia ada namanya apa? Apa namanya tadi? Baitul Hikmah tadi ya, ada yang perpustakaan terbesar, di situ ada jutaan kitab yang di negara kita itu ada 4 juta kitab nanti yang akan dihancurkan di situ. Nah, mereka siap untuk memulai penghancuran. Jadi mereka dihancurkan, bertemu dengan orang dibunuh ya. Jadi orang-orang yang bukan dari bangsa Mongol mereka dibunuh. Nah, mereka menghancurkan, semuanya dihancurkan ya. Termasuk perpustakaannya tadi, termasuk istana-istananya itu semuanya dihancurkan oleh bangsa Mongol. Nah, termasuk buku-buku, kitab-kitab semuanya diangkut,
dihanyutkan di Sungai Daljah. Bahkan dalam riwayat bahkan di situ disebutkan bahwa sungainya itu berubah warna menjadi hitam karena tinta-tinta yang ada dalam kitab-kitab itu larut di air. Saking segitunya ya. Ini kita bahkan di riwayat ada 4 juta kitab yang dihanyutkan di Sungai Dajlah ini. Sehingga ini nanti akan menjadi kemunduran yang sangat signifikan ya bagi umat Islam karena ilmu-ilmu yang sudah diteruskan, ilmu-ilmu yang ada terutama ilmu terapan, ilmu-ilmu pengetahuan itu semuanya menjadi hilang lagi ya. Karena buku-buku di perpustakaan itu semuanya dihancurkan. Nah, karena daerahnya sudah tidak kondusif ya, daerah di kekuasaan khalifah itu tidak kondusif, maka khalifah yang terakhir dia ingin bernegosiasi lah, meminta belas kasihan, buat jangan semuanya dihancurkan. Nah, malah dia ditangkap beserta pengiring-pengiring beserta ajudan-ajudannya ya, ditangkap dan dibunuh oleh bangsa Mongol itu sendiri. Nah, dengan hancurnya daerah Baghdad ya, jadi daerah Baghdad menjadi hancur, khalifahnya dibunuh dan warga-warganya itu cuma dibantai ya. Dalam riwayat sampai 2 juta warga itu semuanya dibunuh. Jadi pembantaian massal waktu itu. Maka hancurlah kekuasaan dinasti Abbasiyah ya. Hancur, dinasti Abbasiyah menjadi hancur. Nah, sehingga nanti kekuatan Islam ya cuma dari dinasti-dinasti kecil. Nah, sehingga nanti banyak muncul dinasti-dinasti kecil ini mereka menjadi semakin menonjol ya. Nah, kemudian nanti dalam cerita selanjutnya adalah bangsa Mongol ini akhirnya mereka ditaklukkan oleh pasukan dari Malmuk, dinasti Malmuk. Oke, seperti itu ya. Itu cerita ya. Materi tentang dinasti Abbasiyah dari awal mula sampai akhir kekuasaan. Mungkin belum terlalu jelas ya. Mungkin kalian bisa melihat literasi lain ya di buku-buku lain, di buku-buku materi yang bisa lebih jelas karena ini banyak sekali yang bisa dijelaskan ya, terutama dalam khalifahan tadi masa masa keemasannya itu ternyata masih banyak sekali yang belum ya karena waktunya belum nggak sampai udah 1 jam lebih sini. Nah, seperti itu ya. Oke, misalkan nanti ada yang bingung bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan di WA ya, atau japri ke saya di grup WA atau japri ke saya. Oke, untuk absensinya ya absensi pertemuan kuliah pada minggu ini linknya, link absensinya, absensi peradaban Islam seperti biasa. Untuk UTS-nya besok menyusul ya memberitahunya. Sepertinya kalau enggak saya minta buat makalah ya ada soal-soal tentang peradaban Islam. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kesalahan ya, misalnya ada kesalahan-kesalahan dalam bercerita, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.